Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Fahmarli, NIM 2018-31118. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode SAW atau Simple Additive Weighting. Metode SAW sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW dapat membantu dalam pengambilan keputusan suatu kasus, akan tetapi perhitungan dengan menggunakan SAW ini hanya yang menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Selanjutnya adalah data yang dibutuhkan untuk metode SAW ini. Sebelum melakukan proses perhitungan, kita perlu menyiapkan data-data sebagai berikut. Yang pertama adalah data kriteria yang berisi kode, nama, atribut, bobot. Bobot kriteria menentukan seberapa penting kriteria tersebut. Atribut kriteria terdiri dari benefit dan cost, di mana benefit artinya semakin besar nilainya semakin bagus, sedangkan cost semakin kecil nilainya yang semakin bagus. Ini terdiri dari tabel kode kriteria, nama kriteria, atribut, dan juga bobotnya. Penghasilan orang tua atau cost, atributnya cost dengan bobot 25. Semester atributnya benefit dengan bobot 20, tanggungan orang tua benefit dengan bobot 15, saudara kandung dengan atribut benefit bobotnya 10, dan juga nilai dengan atribut benefit dan juga bobot 30. Berikut adalah contoh data kriteria SPK metode SAW pemberian beasiswa. Di sini kita mencantumkan nama kriteria dan KRIPS-nya atau nilai. Mulai dari penghasilan, tanggungan, saudara kandung, per semester, dan juga nilainya. Nah, dari kriteria tersebut hanya penghasilan orang tua yang menjadi atribut cost, karena semakin besar penghasilan orang tua, maka semakin kecil kesempatan terpilih. Bisa kita lihat di C1 penghasilan orang tua 4.500.000. Selanjutnya adalah data KRIPS atau nilai kriteria yang berisi kode kriteria, keterangan, bobot. KRIPS bersifat opsional, yaitu sebagai pembatas dari nilai setiap kriteria. Bisa jika kriteria adalah penghasil, maka KRIPS-nya adalah 1 juta bobot 1 juta dan lebih kecil atau sama dengan 2 juta. Ini adalah bobot kedua, dan 2 juta lebih kecil atau sama dengan 5 juta, dan seterusnya. Setiap KRIPS memiliki bobot masing-masing seperti dalam kurung di atas. Jika Anda tidak menggunakan KRIPS, maka nilai gajinya langsung yang akan diproses dalam perhitungan SAW. Sedangkan jika Anda menggunakan KRIPS, maka bobotnya itu akan digunakan untuk perhitungan SAW. Tentunya keduanya bisa digunakan tergantung kebutuhan dan keinginan Anda. Ya, bisa kita lihat di sini. Karena tadi benefit artinya semakin besar semakin bagus, sedangkan cost semakin kecil semakin bagus. Selanjutnya yang kita cari adalah nilai data alternatif, merupakan alternatif yang akan dihitung nilainya dan dipilih sebagai alternatif terbaik. Data alternatif biasanya berisi kode dan nama. Hal lainnya bisa menyesuaikan dengan studi kasus. Misal kalau studi kasusnya adalah pemberian kredit, maka data alternatif adalah data calon mengajukan kredit seperti ini. Selanjutnya adalah nilai alternatif, mencatat nilai setiap alternatif berdasarkan semua data kriteria berikut. Contoh nilai alternatif dari calon penerima biaya beasiswa. Ini adalah perhitungan SAW. Yang pertama adalah kita memulai dari tahap analisa. Di sini sudah tertera nilai pada alternatif sesuai bobot dengan
data Krips yang ada. Di sini ada data C1, C2, C3 dan C5. Nah, setelah mengetahui melampaui tahap analisis, selanjutnya kita menuju tahap normalisasi. Untuk melakukan normalisasi pada tahap analisa, kita perlu memahami rumus berikut. Rumusnya seperti ini. Untuk terbagi dua, ada yang benefit dan ada yang cost. Nah, untuk benefitnya, setiap elemen matriks dibagi dengan max dari baris matriks. Untuk cost, minimal dari kolom matriks dibagi dengan setiap elemen matriks. Maka bisa kita hitung sedemikian rupa. C1-nya 40 dibagi dengan 80 pada C1A1 tadi. Lalu A2 40/40 dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah itu kita sampai ke tahap perankingan. Pada tahap perankingan kita mengalihkan bobot kriteria dengan setiap baris matriks dengan nilai normalisasi. Contohnya adalah untuk alternatif A1. A1 sama dengan 0,5 dikali 25 tambah 0,25 dikali 20 tambah 0,25 kali 15 tambah 0,25 kali 10 tambah 0,2 kali 30 dan hasilnya adalah 29,75, di mana 0,5, 0,25, 0,25 dan 0,2 adalah hasil normalisasi dari alternatif A1 dan 25, 20, 15, 10 dan 30 adalah bobot dari masing-masing kriteria. Sehingga jika dilakukan hal yang sama untuk alternatif yang lain, hasilnya akan seperti berikut. Setelah melihat hasilnya, kita dapat melihat bahwa alternatif A3 mendapatkan nilai terbesar, yakni 80.417, sehingga dia menjadi ranking 1 dari keseluruhan alternatif dan menjadi alternatif terbaik untuk diambil. Sekian penjelasan tentang metode SAW. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.